Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala pujian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa MNF TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita dalam program Barometer dan sudah ada bersama kita dua narasumber tetap, yaitu Kiai Yusuf Sin dan Ustadz Irwan Syaifullah, aktivis pergerakan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai dan Ustadz Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Arif, insyaallah. Gimana kabarnya, Kiai? Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu berkat doa Bung Arif, Kiai Ustadz Irwan, juga para netizen mungkin ini. Alhamdulillah. Barakallah, berkat terus ya Insyaallah. gitu ya. Alhamdulillah. Iya, meskipun Ustadz Irwan dan Kiai Yusuf Sin ini adalah narasumber tetap kita, mudah-mudahan dia tetap diberikan istiqomah sehingga bisa membersamai kita untuk Amin, membahas amin. berita-berita yang memang sedang hangat. Dan kali ini kita akan membahas satu isu, satu berita yang akhir-akhir ini berseliweran baik di TikTok, di Instagram, kemudian di YouTube, yaitu adanya seorang mahasiswa menggunakan peci hitam dan menggunakan baju mahasiswa berwarna biru yang dengan gaya yang luar biasa menyiram pejabat, yang ini terjadi di daerah Jawa Timur, tepatnya di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur atau Jatim. Dan aksi ini tentu mengundang reaksi dari berbagai publik atas penyiraman seorang mahasiswa kepada para pejabat. Bagaimana tidak, akhir-akhir ini kita lihat para pejabat-pejabat kita, khususnya duduk pemerintahan hari ini, kembali berkali-kali tertangkap oleh KPK, bahkan dikritik oleh masyarakat di berbagai kalangan, menjadi khususnya di DPR RI menjadi pejabat-pejabat yang diam dan bisu. Nah, ini diunggah oleh TikTok Fajar 99 Channel. Nah, dijelaskan di sana bahwa mahasiswa yang menyiramkan air tersebut merupakan aktivis dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di daerah Kediri bernama Syaiful Amin. Nah, keterangannya di TikTok ini adalah Syaiful Amin adalah salah satu aktivis yang disegani aparat pemerintah. Selain terkenal, beliau juga tidak pernah gentar menghadapi ancaman demi menegakkan hukum dan keadilan. Nah, dalam penyiraman itu beliau menyampaikan begitu, kita doakan air ini ya, kita melihat potret pejabat kita bisu semua. Kita doakan dengan air ini semoga bisa terbuka semua hatinya, ujar sang aktivis yang kemudian menyiramkannya ke sejumlah pejabat yang berada di depannya. Dan ini tentu mengundang banyak reaksi. Nah, untuk itu kita ingin minta tanggapan dari dua narasumber kita yang sudah ada di Zoom pada siang hari ini. Mungkin yang pertama kita ingin minta tanggapannya kepada Ustadz Irwan Syaifullah. Apakah memang layak seorang pejabat yang hari ini kita lihat ini mendapat siraman ini? Kita juga tidak tahu ini apakah siraman ini apakah siram ruqyah supaya setan-setannya itu hilang, atau ini hanya sebagai siraman doa. Nah, ini mohon tanggapannya kepada Ustadz Irwan Syaifullah yang pertama. Tafadhol, Ustadz Irwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Kepada Bung Arif dan juga Kiai Yusuf Sin, LC, dan juga pemirsa Barometer Forum, baik ini di Mimbar Talk maupun anti oligarki atau MNF TV atau YouTuber Berjuang,
dan juga channel-channel yang lain baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya, alhamdulillah kita tidak bosan-bosannya membahas tentang persoalan rakyat dan juga solusi dalam perspektif Islam. Ya. Nah, apa yang topik yang diangkat oleh Bung Arif, jadi viral dari saudara ya Saiful Amin yang merupakan aktivis PMII Kediri yang telah menyiram pejabat. Nah, di dalam laporan beberapa media, ya, itu adalah pada saat melakukan demonstrasi, ya, untuk menuntut keadilan, kompensasi, ya, terkait dengan penggusuran paksa warga perumahan Persada Sayang Kota Kediri, Jawa Timur, ya, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Kediri, ya, dan juga didampingi oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur, ya, bersama gabungan aparat Polri dan TNI. Nah, ini menarik, Bung Arif, ya. Menarik. Yang pertama, catatan saya bahwa perlawanan dari berbagai macam elemen rakyat, baik itu dari kalangan aktivis, dari kalangan pergerakan mahasiswa, dari para ulama, dari para tokoh, maupun dari ya berbagai macam organisasi dan ormas yang ada di tengah-tengah ya negeri kita ini. Nah, semakin lama kalau kita lihat ini perlawanannya semakin besar gitu ya kepada ketidakadilan. Ya. Kalau kita lihat ini tidak hanya terjadi pada kasus yang dilakukan advokasi ataupun penegakan keadilan oleh teman-teman PMII bersama dengan Saiful Amin, gitu ya, Kiai ya. Tapi kalau kita lihat, kita tarik benang merahnya di sini adalah ya respon kemarahan ya masyarakat kepada para pejabat atau juga para penyelenggara negara ini itu sudah sampai ke tingkat yang sangat yang sangat panas itu, Bung Arif ya. Kita bisa melihat sebelumnya ya Pak Jokowi juga mengatakan saya ini dikatain dengan ya the king of lip service. Nah, saya juga dikata-katain pelonga-pelongo. Nah, demikian juga ada ya pemimpin DPR yang berwajah ya pejabat dan juga bertubuh tikus. Nah, banyak sekali ya kemarahan atau ekspresi ya dari berbagai macam elemen ini untuk mengoreksi tindakan para pejabat atau aparatur negara yang nampak atau terindikasi sangat tidak adil ya. Justru di situ banyak ada dugaan korupsi, kolusi dan juga persekongkolan jahat. Nah, jadi ini menunjukkan seperti yang dikatakan oleh Pak Mahfud atau juga yang lain ini, Bung Arif. Nah, ini benar adanya. Demokrasi itu adalah jual beli. Sehingga akan lahir pemimpin-pemimpin bayaran. Ini menarik ini komentar dari Pak Mahfud ini, Bung Arif ya. Gitu. Jadi demokrasi itu jual beli. Ya, sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin bayaran. Luar biasa. Nah, sistem yang diterapkan di dalam kepemimpinan sekarang adalah demokrasi yang sangat identik dengan jual beli, ya, kasus jual beli jabatan, jual beli mafia dan lain sebagainya. Nah, maka Bung Arif banyak sekali kasus-kasus yang seperti diadvokasi atau didemo oleh teman-teman PMI atau Saiful Amin, Bung Arif. Ya, bahkan tidak jarang kalau kita lihat tiba-tiba seseorang memiliki tanah atau memiliki rumah, dia masih memiliki AJB,
tiba-tiba datang orang gampang sekali, ya, telah membeli ya sertifikat dari oknum pejabat pertanahan dengan harga yang murah. Kemudian dia menyuruh pengacara untuk membeli oknum pengadilan, Bung Arif, sehingga mudah sekali dia menang. Bahkan tidak hanya dia mudah menang, rumah ini ditempati, tapi pemilik aslinya kemudian masuk penjara. Nah, itu Bung Arif, itu banyak sekali terjadi. Kenapa? Karena yang pemilik asli itu tidak punya daya, tidak punya uang, sehingga dia mempertahankan dengan paksa. Akhirnya terjadi tindak kekerasan, akhirnya dia kena pasal menghalang-halangi atau terkena tindak pidana kekerasan. Sehingga yang memiliki yang asli yang masuk penjara. Nah, kasus-kasus yang seperti ini, Bung Arif, ini banyak sekali terjadi. Maka benar yang dikomentari Pak Mahfud, demokrasi itu adalah jual beli. Maka melahirkan aparat-aparat, ya, oknum kejaksaan, kepolisian, ya, oknum hakim, ya, dan juga berbagai macam kementerian dan lain sebagainya, itu senantiasa dengan uang. Nah, itu poin yang pertama, Bung Arif. Ya, nah, poin yang kedua, ya, ini menunjukkan indikasi, menjelaskan kepada kita, ya. Jadi kalau selama ini, ya, balil hukam, ya, dengan tegas, dengan terang-terangan, dengan keras dikatakan radikal, ya. Gus Nur radikal, ya, Habib Bahar radikal, gitu ya. Tokoh-tokoh kami radikal. Demikian juga mahasiswa yang terus-menerus demo radikal, buruh radikal, HTI, FPI radikal. Maka sesungguhnya label ini hanya semata-mata adalah merupakan ghosting saja. Ya, jadi merupakan kambing hitam untuk menakut-nakuti agar elemen ini tidak melakukan perlawanan terhadap berbagai macam ketidakadilan, kezaliman, korupsi, tindak kejahatan pidana lainnya. Nah, kenapa? Apa yang dilakukan oleh Saiful Amin tadi ini merupakan indikasi, ya. Adik-adik PMI ini banyak sesungguhnya mereka ini pro kepada rezim Jokowi, ya. Demikian juga kalau kita lihat ada Emmanuel Ebenezer. Demikian juga ada juga tokoh-tokoh yang lain yang awalnya itu menjadi pendukung rezim Jokowi, pro rezim Jokowi, ya. Maka mereka itu sekarang ini melihat berbagai macam banyak kejahatan, banyak korupsi, banyak kolusi, banyak penjualan aset negara, bahkan penegakan hukum yang tidak adil, ya, yang lurus ditangkap, yang bengkok melenggang bebas. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Saiful Amin ini merupakan bukti nyata, itu Bung Arif, bahwa negara ini sudah sangat darurat dengan ketidakadilan, dengan jual beli kasus, ya, dengan korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindak kejahatan lainnya. Maka seperti yang saya katakan tadi, ya, ulama-ulama, habaib, demikian juga aktivis, ya, demikian juga, ya, Gus Nur, ya, Habib Bahar, demikian juga HTI, FPI yang lantang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, yang lurus menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, yang tegas melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ketika dikatakan radikal, maka ini sudah gugur dengan sendirinya. Karena sekarang ini yang melakukan, ya, koreksi keras dan juga muhasabah dengan keras, ya, itu ternyata tidak hanya ulama-ulama, aktivis dan habaib yang lurus, ya.
Gitu. Apa yang dilakukan oleh Saiful Amin ini luar biasa ini Bung Arif, sampai kemudian menyiram. Nah, demikian juga barangkali Bung Arif ya, catatan saya pada kasus dari kasus yang dilakukan viral penyiraman air oleh Saiful Amin kepada para pejabat yang ada di Kediri. Ya, demikian Bung Arif, catatan saya. Ya, terima kasih Ustadz Irwan Saifullah atas catatannya, dan saya pikir apa yang dilakukan oleh Saiful Amin ini sebenarnya juga dilakukan oleh berbagai daerah, diantaranya baru-baru ini kita juga lihat seorang pelajar SMP yang kemudian meminta pertanggungjawaban kepada Pemkot Jambi atas tergusur rumahnya karena ada pembangunan jalan kalau tidak salah, yang berujung justru dilaporkan oleh pemerintah kota Jambi. Meskipun berakhir damai, tapi ini seharusnya menjadi penting untuk jadi catatan bahwa harusnya sebagai pejabat pemerintah itu memang sedianya adalah kewajibannya itu mendengarkan kritik daripada masyarakat atau rakyat. Dan mungkin saja ini bukan hanya Saiful Amin dan seorang pelajar SMP, tapi saya yakin di beberapa daerah yang lain juga kita akan lihat akan banyak oknum-oknum yang kemudian diam ketika dikritik atau justru dia menggunakan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Nah, untuk itu maka terus kita dukung ya, kalau bisa kita dukung para aktivis-aktivis, para masyarakat yang terus kritis terhadap pemerintah, agar pemerintah ini tidak menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang. Nah, untuk menanggapi itu sudah ada di depan kita Kiai Yusufzin. Kita akan minta tanggapannya kepada Kiai Yusufzin berkaitan dengan bagaimana sesungguhnya pemerintahan itu menghadapi kritik dari rakyat atau dari masyarakat gitu. Apakah kemudian dia akan dilaporkan seperti kasus SMP yang mengkritik pemerintah, dan justru akhir-akhir ini kita tahu sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo banyak sekali aktivis-aktivis termasuk ulama yang justru ditangkap karena vokal, karena kritis terhadap pemerintahan di rezim ini. Silakan Kiai Yusufzin, mohon maaf itu mic-nya belum dibuka Kiai. Ya, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Arif, serta juga Ustadz Irwan yang di studio. Pemirsa Barometer dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pemirsa Barometer dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai pertanyaan yang ditanyakan oleh Bung Arif tadi sangat menarik sekali ya, sangat menarik untuk kita ulas, kita bahas ya, kita berikan catatan serta kasih pandangan-pandangan secara Islami. Sebelum langsung ke poin pertanyaan, saya ingin menyampaikan pertama ya terkait tentang apa yang dilakukan oleh Saiful Amin. Ya, Saiful Amin kepada ya salah satu para pejabat di Kediri, terlepas dari itu adalah dia punya dendam pribadi atau tidak ya, tadi nampaknya sangat jelas apa yang diulas oleh Ustadz Irwan ya, dan ini saat ini sangat ramai ya, nampaknya kritik-kritik yang dilakukan oleh rakyat ya terhadap rezim berkuasa, dan ini juga menunjukkan bahwa mereka sebenarnya muak dengan rezim yang ada,
dengan cara rezim bagaimana mengurus rakyat, mulai dari uh, korupsi yang sangat-sangat merajalela, ya, juga pungli di mana-mana, pelayanan yang benar-benar sangat minim, sangat sulit, gitu kan, ya. Jadi itu fakta yang sangat menarik yang disampaikan oleh Ustadz Irwan, ya. Uh, yang berikut yang ingin sampaikan yang kedua bahwa, ya, bahwa saya mau bahas masuk dari sisi ini dulu, ya, bahwa Saiful Amin ini terlepas dengan cara dia melakukan kritik, ya, seperti itu, ya, cuma memang ada secara fikih yang mesti kita pahami bahwa, ya, kalau dalam ini fakta hukum, ya, dalam fakta hukum, kalau dalam Islam itu Islam kan mengatur dalam kondisi normal kan harusnya seseorang itu, ya, dalam kondisi normal, saya berbicara dalam kondisi normal, seseorang itu kan, ya, harus menghormati, ya, menyayangi yang kecil dan menghormati hak-hak orang yang dewasa atau orang yang lebih tua dari dia, atau orang lain lah secara umum, sebagaimana dalam hadis dikatakan, ya, laisa minna man lam yarham sagirana wala ya'rifu haqqa kabirina, ya, bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi anak yang lebih kecil dan menghormati atau mengetahui hak orang yang lebih tua darinya. Sementara hak, kalau berbicara tentang hak orang yang lebih tua, macam-macam, ya, banyak sekali, ya, termasuk juga saya sampaikan ada dalam hadis yang lain, misalnya begini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salasun la yastakhifu bihim illa munafik. Bahkan ada 3 perkara ini, ya, tidak akan dilakukan kecuali orang munafik, ya. Yang pertama, zu asyaibah fil Islam, ya, orang yang punya kedudukan dalam Islam, kemudian wazul ilmi wa imamin adillah, ya, muksid. Jadi orang yang punya ilmu, para ulama dan juga para penguasa yang adil. Nah, saya ngasih catatan di sini. Ini dalam kondisi normal. Ya, dalam kondisi normal, hukum Islam mengajarkan setiap orang kepada orang yang lain itu punya hak-hak yang harus dipenuhi, diantaranya harus menghormatinya, ya, termasuk sopan, menjaga adab, berkata baik, tidak menghardik, membentak, itu ajaran Islam, gitu kan. Nah, termasuk kepada para penguasa harusnya seperti itu, karena di sini juga disebutkan imam adil, ya, pada para alim ulama, imam adil, ya, dan juga yang punya syaibah dalam Islam, kedudukan dalam Islam. Nah, jadi ini hukumnya, ya, hukum asalnya, dalam kondisi normal, ya. Jadi terlepas dari salah benarnya apa yang dilakukan oleh Saiful Amin itu, gitu kan. Tapi yang pasti hukum asalnya kita diperintahkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, belakangan ini kita tahu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Saiful Amin itu masih begitu receh lah kalau kita bilang, nggak ada apa-apanya. Karena kalau kita lihat fakta-fakta, ya, hak apa namanya itu, mahkamah masyarakat lah kalau kita bilang itu kan, mahkamah masyarakat yang mungkin tidak merasa puas dengan kinerja rezim mereka, di mana-mana kita lihat ada, ya, para pejabat yang mereka masukkan ke dalam tong sampah. Ada yang, ya, ada yang dilucuti pakaiannya, dipukulin, ya, dimasukin dalam kotoran dan macam-macam, gitu kan. Kalau cuma Saiful Amin itu sebenarnya receh, gitu kan. Oke. Kembali lagi, saya terlepas dari apa yang dilakukan itu adalah masuk sudah melanggar fikih atau tidak, tapi yang pasti Islam, sebagaimana poin pertama yang sampaikan tadi, Islam punya batasan seperti itu. Nah, poin yang ketiga yang saya sampaikan, bagaimana kalau seandainya, ya, para pejabat ini atau orang-orang yang, mohon maaf, dilakukan seperti itu, ya, itu adalah orang-orang yang tidak pada kondisi normal, tidak pada kondisi yang seharusnya, kan seperti itu, ya kan. Maka sebenarnya, ya, Islam itu, ya, punya
batasan, punya aturan, mengatur, tetapi ya terlepas dari aturan yang ada itu, mungkin ya pada kondisi di mana masyarakat harus dibuat marah dan harus marah gitu kan, pada saat itu sebenarnya ya eh, kita tidak bisa juga menyalahkan, ya kita tidak bisa juga menyalahkan masyarakat itu kan begitu ya. Oleh karena itu makanya ya paling yang bisa kita bahas di sini adalah dari sisi bahwa inilah apa namanya, inilah hasil konsekuensi dari sistem yang buruk, ya menghasilkan bukan hanya pejabat yang buruk, bisa juga masyarakat nantinya juga akan jadi buruk, kan begitu. Sehingga konsekuensi itu adalah hal yang harus di apa namanya, harus dimaklumi. Ketika misalnya sistem yang buruk ini menghasilkan nantinya masyarakat itu akan buruk juga, gitu kan? Sehingga misalnya dalam hal mengoreksi penguasanya, dia melakukan hal-hal yang lebih besar dari sekedar apa yang dilakukan oleh Saiful Amin misalnya, gitu kan? Atau misalnya kita sering melihat bagaimana masyarakat itu sering bikin pengadilan jalanan, misalnya orang yang mencuri sepeda motor atau apa itu bisa digebukin, bahkan sih bisa meninggal, ya kan? Ada orang yang misalnya berpacaran sekedar masuk ke rumah misalnya, kemudian ditelanjangin misalnya, gitu kan? Nah, ini kan sebenarnya fakta, ini kan salah kalau masyarakat maksudnya menghukumi dengan cara seperti itu, ya. Tetapi makanya saya lebih tertarik untuk membahas bahwa ya, ini lagi-lagi kembali kepada sistem yang rusak, ya, di mana menciptakan pejabat yang rusak juga masyarakat yang rusak. Harusnya masyarakat harusnya sudah menyadari persoalan ini. Ini sangat serius menurut saya, gitu kan. Ya, yang dikhawatirkan lagi, masyarakat akan jadi brutal sehingga pada puncak kemarahan masyarakat bisa jadi masyarakat kehilangan kontrol, kesadaran, hingga bisa melakukan hal-hal yang lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Saiful Amin tadi. Misalnya semua orang yang dianggap pejabat bisa saja akan dibunuh, tiba-tiba aja dibunuh, ya tiba-tiba akan disakiti dan seterusnya. Ini yang dikhawatirkan, sangat dikhawatirkan, gitu guys. Ini poin ketiga. Poin berikutnya, ya yang ingin saya sampaikan bahwa seperti apa yang tadi yang disampaikan oleh Ustadz Irwan, ya terkait tentang fenomena banyak sekali respon masyarakat terhadap uh, para pejabat, ya di mana-mana mereka selalu mengoreksi para penguasa dan seterusnya. Bahkan ini dilakukan oleh orang-orang yang mungkin secara lahir mereka adalah para pendukung rezim misalnya dahulu, namun dikecewakan, ya maka ini adalah fakta tak terbantahkan akan gagalnya rezim ini, juga sistem yang menjadi backup daripada rezim ini. Dan saya ingin sampaikan bahwa sesuatu yang asasnya buruk pasti akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Pohon yang rusak, yang busuk, ya, pohon yang punya masalah, ya punya kanker, pasti menghasilkan buah yang juga punya kanker, ya, yang rusak, yang busuk seperti itu. Nah, maka kita harusnya masyarakat menyadari, ya, persoalan utama yang dihadapi oleh masyarakat saat ini, yakni sistem yang benar-benar rusak, juga rezim yang benar-benar gagal. Karena apa? Ya karena rezim kita bukan rezim yang amanah, bukan rezim yang menjalankan tugas-tugas itu atas akad amanah tadi, ya. Dan sekali lagi mereka tidak menjalankan sesuai dengan atas perintah larangan Allah Subhanahu wa taala, ya bukan atas dasar Islam. Nah, mungkin ini di awal yang bisa saya sampaikan terkait tentang apa yang terjadi. Saya kembalikan kepada Bung Arif. Silakan. Ya,
Terima kasih Kiai Yusufsin atas penjelasannya. Saya sangat luar biasa sekali. Tadi ada 3 poin yang disampaikan. Yang pertama tadi adalah soal adab untuk menyampaikan nasihat, kritikan terhadap penguasa ataupun orang yang lebih tua. Tetap mereka mempunyai hak untuk dihormati. Dan kemudian yang kedua, adapun kritik yang disampaikan oleh Saiful Amin ini sebenarnya jika dilihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah hari ini nampaknya sebenarnya dibandingkan negara-negara lain atau wilayah-wilayah lain ini memang belum seberapa. Tadi sebenarnya sudah dicontohkan oleh Kiai Yusufsin, ada juga pejabat-pejabat yang justru dibunuh, dimasukkan ke dalam got, ada yang ditelanjangi dan lain sebagainya. Karena memang pejabat-pejabat tersebut dianggap tidak berkompeten atau justru dengan adanya pejabat tersebut malah terjadi kezaliman. Terus yang ketiga tadi poin terakhir yang menurut saya yang cukup mewakili kita semua bahwa adanya kezaliman yang terjadi sekarang ini adalah disebabkan oleh sistem yang dianut oleh negeri ini, yaitu sistem demokrasi sekuler. Dan saya pikir ini 3 hal penting yang mesti masyarakat dapatkan. Nah, kembali lagi ke Ustadz Irwan Saifullah. Setelah kita mengamati fakta-fakta yang disampaikan oleh Kiai Yusufsin tadi, 3 poin tadi, maka apa yang sebaiknya harus kita lakukan di tengah kondisi masyarakat yang memang seperti yang disampaikan oleh Ustadz Irwan Saifullah, melihat potret pejabat kita itu makin lama makin diam terhadap keberpihakan rakyat dan justru keras terhadap orang-orang yang memang mengkritik pemerintah. Nah, untuk itu apa yang mesti masyarakat lakukan ketika menghadapi sistem dan pemerintahan yang sekarang? Silakan Ustadz Irwan Saifullah. Ya, Bung Arif, closing statement saya, poin yang pertama, masyarakat menyadari bahwa demokrasi, sekularisme, kapitalisme, liberalisme ini adalah sumber kerusakan yang ada di negeri kita. Maka yang dilakukan oleh Saiful Amin ini semakin nampak nyata gitu loh. Dia di daerah desa jauh dari ibu kota, ya sekarang menjadi viral gitu ya, dan berani ya menunjukkan terjadi ya penguasaan tanah yang sangat merugikan rakyat, ya terjadinya perampasan tanah yang diduga menyengsarakan rakyat atau warga. Nah, berarti ini mengkonfirmasi, Bung Arif. Jadi kasus bagaimana 349 triliun itu adalah bentuk ketidakadilan. Ya, kasus BLBI, kasus Bank Senturi, kasus Rafael, kasus juga ya penambangan batu bara yang menimbulkan banjir dan lain sebagainya. Demikian juga kasus-kasus yang lain sangat banyak, Bung Arif. Ini menunjukkan bahwa sumber permasalahan negeri kita bukanlah para ulama, para habaib yang kritis lurus. Bukanlah Habib Bahar, musuh negara, bukanlah Gus Nur, bukanlah FPI, bukanlah HTI. Justru mereka semuanya ini adalah pejuang-pejuang negeri kita. Mereka semuanya ini yang rindu cinta negeri kita ini ya adil dan sejahtera dengan ya solusi dan jawaban-jawaban amar ma'ruf nahi munkar atau Islam ya dengan penerapan Islam kafah. Ini poin yang pertama, Bung Arif ya. Poin yang kedua, Rasulullah SAW memberikan jalan yang terang benderang, Bung Arif ya. Ketika ada wanita Bani Makhzumiyah yang ketika mencuri bangsawan, maka dia kemudian takut untuk dipotong tangannya, maka dia menyuruh sahabat untuk melobi Rasulullah agar jangan dipotong tangannya. Maka ketika itu Rasulullah marah, merah padam, seolah-olah langit ini runtuh, Bung Arif. Dia mengatakan, sesungguhnya kaum yang terdahulu itu hancur, karena ketika ada orang yang bangsawan, orang yang kuat, ketika mereka mencuri, tidak dihukum. Namun ketika ada masyarakat lemah, ketika dia mencuri, dia ditegakkan hukum. Ya, dan Rasulullah SAW menegaskan,
lau anna Fatimata binta Muhammad sarqat lat kotok tu yadaha. Sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis muttafaq alaih. Ya, Siti Fatimah ini, Bung Arif, ini adalah ahli surga. Ya, Siti Fatimah ini adalah wanita pertama kali masuk surga. Lah kalau Fatimah saja dipotong tangannya, apalagi wanita Bani Makhzumiyah. Maka di dalam riwayat ini, di akhirnya ternyata wanita Bani Makhzumiyah tadi, Bung Arif, dipotong tangannya, dan dia dikatakan Rasulullah dia ahli surga. Luar biasa, Bung Arif, ya. Nah, ini saya pikir pelajaran yang luar biasa ini. Ya, Rasulullah wanti-wanti, Rasulullah berpesan, kalau hukum ini ditegakkan, maka keadilan, kesejahteraan itu akan tumbuh. Namun kalau keadilan tidak ditegakkan, maka banyak pengkhianatan-pengkhianatan, Bung Arif, ya, perampokan, korupsi, itu mereka saling bekerja sama, berjamaah, saling bahu-membahu, Bung Arif. Hancur tidak negara, Bung Arif? Hancur. Demikian juga kasus yang ada di apa namanya? Ya, yang ada di penggusuran, ya, rumah perumahan Persada Sayang Kota Kediri, gampang sekali, Bung Arif. Ditegakkan, dirunut mulai dari awal, mulai dari petok, mulai dari AJB sampai sertifikat, benar tidak gitu loh. Kalau benar pemilik dari rumah sakit RSUD berarti masyarakat harus pindah gitu, karena bukan milik masyarakat. Dan solusinya jelas, ketika masyarakat digusur, ketika dia tidak mampu, digrasi perumahan gratis oleh negara. Selesai tidak? Gampang tidak? Gampang solusinya, Bung Arif. Nah, ini digusur tidak jelas, dan dia yakin digusur begitu saja, ya, Bung Arif. Kalau dia ini salah, bisa dibeli pasal yang membenarkan, Bung Arif. Kalau dia ini pasal terdakwa, bisa dibelikan pasal SP3, Bung Arif. Gampang itu, Bung Arif, ya. Nah, itulah akan hancur negara. Tapi kalau diterapkan syariat Islam secara kafah, kata Rasulullah, beres, kamu akan menjadi kaya raya, menjadi adil, menjadi sejahtera, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena negara ini akan tegak, kebocoran itu akan sirna, Bung Arif. Yang ada negara menjadi efisien, menjadi kaya. Ya, kalau ada pejabat melanggar, langsung diambil uangnya oleh negara, Bung Arif, ya. Ini pengadilan terbalik, Bung Arif, dirampas hartanya, Bung Arif, silakan diadili setelah itu. Nah, itu saya pikir luar biasa pesan. Yang poin yang ketiga, kalau ini terus-menerus, Bung Arif, tidak bertobat, pejabat ini tidak bertobat, rezim Jokowi tidak bertobat, ya Pak Jokowi ini kembali kepada Islam kafah, Bung Arif, pasti akan hancur negara ini. Bisa Pak Jokowi tiba-tiba jatuh, Bung Arif. Bisa kemudian dikeroyok oleh rakyat. Nah, ini bahaya, Bung Arif. Bisa juga terjadi, ya, rampok-merampok para pejabat ini, Bung Arif. Karena demokrasi itu jual beli, Bung Arif. Kalau semuanya ini merampok APBN, Bung Arif, ya, kalau rampokannya kurang, kalau rampokannya temannya yang dirampok, kalau, ya, sasaran pejabat lain yang dia ambil, kira-kira dia, Bung Arif, tentu dia marah, Bung Arif. Nah, ketika itulah dia membalas seperti sekarang, Bung Arif. Nah, sekarang ini, Bung Arif, ya, teman ketika dia keluar mengoreksi, dicari pasal untuk ditangkap, Bung Arif. Demikian juga lawan ketika dia kemudian merapat rezim Jokowi dan dia korupsi menjadi bebas. Ini bahas closing statement-nya. Saya pikir tadi sangat komprehensif apa yang disampaikan oleh Ustadz Irwan Saifullah soal
kedoliman yang dilakukan oleh rezim ini memang sudah sangat nyata dan memang sudah seharusnya sebagai masyarakat ya terus kemudian menasihati penguasa. Berikutnya saya ingin minta closing statement-nya kepada Kiai Yusuf Sin sebagai penutup. Tadi disebutkan oleh Ustadz Irwan Saifullah harus kembali ke Islam kafah. Nah, untuk itu kita ingin mendengarkan penjelasan apa yang dimaksud oleh Islam kafah oleh Ustadz Irwan Saifullah. Silakan sekaligus closing statement Kiai Yusuf Sin. Tafadhol. Terima kasih Bung Arif. Bisa barometer dimanapun Anda berada yang dikenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi closing statement saya ada beberapa hal yang ingin saya fokuskan bahas di sini. Yang pertama bahwa banyak fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat kita terkait tentang mengoreksi penguasa, mengoreksi para pejabat. Ini tentu adalah fakta yang tidak bisa kita pungkiri dan itu pasti musabab, ya pasti ada sebabnya. Berarti antara rakyat sama pejabat tidak akur, gitu kan? Dan ini tentu mungkin adalah fakta yang digambarkan dalam hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baginda Nabi SAW bersabda, "Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum." Bahwa sebaik-baik pemimpin kalian itu adalah yang kalian mencintai mereka, mereka mencintai kalian, dan kalian mendoakan mereka, mereka pun juga mendoakan kalian. Wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Ya, sementara seburuk-buruk para penguasa kalian adalah yang kalian melaknat mereka, kalian membenci mereka, mereka membenci kalian, kalian melaknat mereka dan juga mereka melaknat kalian. Ini yang pertama. Nah, tentunya karena ada jarak yang antara rakyat dan penguasa sini, tentu ya satu hal yang mafhum bagi kita kalau ditanya apa sih masalahnya, ya karena para penguasanya salah urus, nggak ngurus, kira-kira gitu. Wajar kan kalau masyarakat marah. Nah, maka di sini ketika para penguasa itu tidak ngurus rakyat, ini namanya bukan hanya ya kezaliman, ini maksiat, ini dosa. Maka tugas masyarakat yang diperintahkan Islam itu adalah mengoreksi para penguasa. Walaupun ini dalam demokrasi, walaupun dibilang demokrasi, tidak memungkinkan penguasa itu nampaknya untuk dikoreksi. Katanya silakan demo, tapi di demo saat di demo dihalangi, ya bisa ditangkap tuh kalau kalau apa namanya menampakkan kata-kata yang tidak disukai, kira-kira gitu. Nah, kalau aksi itu lantas tidak untuk didengar, lalu untuk merubah keputusan, buat apa menyampaikan koreksinya kan gitu. Koreksi itu kan disampaikan supaya nanti para pejabat ini mendengarkan kira-kira apa yang salah, mungkin dia menyadari kesalahan itu dan merubah gitu kan. Tapi kalau yang penting sekedar ya silakan kalau macam mau menyampaikan aspirasinya, cuma yang penting tersalurkan, bukan itu kan yang diharapkan masyarakat. Yang diinginkan masyarakat itu suaranya didengar dan mau direspon, ada perubahan terhadap kebijakan yang dianggap salah kan begitu, ya kan? Nah, tentunya negara dan rakyat sudah memenuhi haknya dan memang Islam mengatur, Islam memerintahkan untuk ya muhasabah, mengoreksi penguasa. Bahkan dalam kasus muhasabah penguasa ini enggak ada yang namanya ghibah dalam konteks itu. Makanya kita lihat misalnya Imam An-Nawawi itu mengatakan bahwa Zakara An-Nawawi anna man jahara bi fisqihi aw bid'atihi jaza dzikruhu bima jahara bihi duna ma lam yujahir bihi. Bahwa orang-orang yang melakukan kefasikan secara terang-terangan, kata Imam An-Nawawi, ya, atau bid'ahnya atau penyimpangan lah gitu kan, maka boleh menyebut ya menyebutnya, artinya mengungkapkannya ke publik gitu kan, dan itu tidak dianggap sebagai melakukan ghibah, ya kan? Ya, jadi duna malam yujahir bihi. Jadi yang tidak boleh itu kalau orang yang melakukan kalau dia memang sembunyi-sembunyi. Nah, kalau pejabat ini kira-kira ya kemudian dikritik itu jahar nggak? Kezalimannya ya jahat. Itu jahar, maksudnya nampak nggak? Nampak gitu kan, terang-terangan nggak?
Bahkan fasik itu sendiri dibilang fasik itu karena pertama dia itu melakukan apa namanya mukhalafah, ya mukhalafah itu apa namanya penyelesaian, ya maaf penyelisihan ya terhadap hukum Islam secara terang-terangan, itu dibilang mukhalafah, gitu kan. Nah, maka kalau ada orang yang melakukan mujaharah seperti ini secara terang-terangan, maka boleh diungkapkan, ya, boleh ditampakkan dan tidak ada bab ghibah dalam konteks ini. Nah, artinya Islam sudah jamin, Islam memberikan hak bagi rakyat untuk mengevaluasi, mengoreksi para penguasanya. Nah, saya nunggu dari Ibnul Arabi, dia mengatakan bahwa gini, eh, ketika dia mengatakan tentang bagaimana seseorang itu harus menyembunyikan, ya tidak mengungkapkan tentang orang lain. Ada kuluhu min ghairil mujahid. Jadi kalau asatru itu katanya menyembunyikan itu, kita menahan diri tidak ngomongin orang itu kalau hal yang memang dia menyembunyikan, tidak melakukan terang-terangan maksiat itu, ya. Maka kata Imam Ibnu Arabi mengatakan, jadi amma idza kana mutadhahiran bil fahisyati mujahiran fa inni ahabbu fa inni uhibbu mukasyafatahu wa tabrih bihi liyanzajira huwa, ya huwa wa ghairuhu. Jadi adapun orang yang benar-benar terang-terangan melakukan kefasikan, dosa, fahisya itu, ya, maka saya lebih menyukai untuk membongkarnya, ya. Jadi menjelaskannya kepada umat, ya, supaya apa? Untuk memperingatkan fulan itu, gitu kan? Dan juga orang lain berhati-hati sama fulan itu, kira-kira seperti itu. Nah, Imam An-Nawawi pun juga sama mengatakan seperti itu, bahkan dia lebih terang-terang dia mengatakan langsung kepada poin, ya, bahwa wa yajuzu ghibatul fasik al-mu'lin fisqahu, ya waman yahtajun nasu ila tahzir minhu, bahwa boleh gibah kepada orang fasik yang secara terang-terangan mengumumkan kefasikannya, maksudnya melakukan apa namanya mukhalafahnya, ya mukhalafahnya kepada, terutama tentunya ini berbicara dalam konteks syariat gitu ya, ya maksudnya melakukan mukhalafah kepada hukum syariah khususnya gitu kan, dan syariat mengatur persoalan-persoalan masyarakat, maka termasuk adalah boleh gibah kepada apa yang dibutuhkan masyarakat untuk jadi peringatan gimana. Nah, dalam konteks seperti ini, boleh. Jadi kalau gibah saja adalah larangan cukup besar, ya, boleh dilakukan. Apalagi kalau cuma nyiram air doang, itu sebenarnya dalam konteks yang misalnya tukir menghormati atau tidak, itu sebenarnya ini melanjutkan bahasan saya tadi. Seharusnya itu adalah persoalan yang sangat sepele menurut saya, gitu kan. Dan itu puncak kemarahan masyarakat, ya. Jadi saya rasa puncak-puncak kemarahan masyarakat saat ini sudah mulai ditempatkan dan harusnya para pejabat itu berbenah. Ini yang poin yang ingin saya sampaikan yang pertama. Jadi penting ya bagi bagi kita untuk mengetahui bahwa Islam itu mengatur yang namanya muhasabah, mengoreksi penguasa, dan Islam sudah memberikan jalannya. Bahkan Islam memerintahkan. Islam tidak hanya memerintahkan, bahkan memberikan derajat seperti pemuka para syuhada, orang-orang yang mengoreksi penguasa yang zalim, penguasa yang melenceng dari syariat, mengurus rakyat dari syariat. Maka ada hadis yang sahih, ya, uh, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Sayyid Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajulun qama ila imamin jair fa amarahu wa nahahu wa qatalahu, bahwa pemimpin para syuhada itu adalah, atau pemuka para syuhada itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Juga itu warojulun, ini ada au istinaf, ya, mengatakan termasuk siapa saja orang-orang yang berdiri depan penguasa yang zalim, memerintahkan kepadanya yang ma'ruf, mencegahnya dari yang mungkar, dan kemudian tentunya fakotalahu, dan penguasa itu membunuhnya, kan begitu kan. Nah, di sini tentunya apa yang dilakukan oleh orang ini, ya, seseorang ini depan penguasa itu pasti, kalau kalau sampai memancing amarahnya penguasa itu, kira-kira gimana sih? Gitu kan? Artinya sebenarnya adalah sesuatu yang besar gitu kan, sesuatu yang besar membuat tersinggung. Jadi jangan takut gitu kan, kalau misalnya ada rakyat
ya siapa saja melihat kezoliman para penguasa, para pejabat, orang-orang yang diberikan tugas amanah untuk mengurus urusan rakyat, ya jangan takut untuk mengoreksi mereka, karena kenapa itu bukan gibah, ya nggak ada bab gibah dalam konteks seperti itu, bahkan seharusnya diapresiasi, didukung, bahkan Nabi baginda, baginda Nabi SAW sendiri memberikan predikat level, memberikan kedudukan yakni sebagai penghulu syuhada gitu kan. Jadi jangan takut, kalaupun ancamannya dibunuh juga jangan takut kira-kira seperti itu ya. Nah ini kalau ditanya bagaimana Islam, pandangan Islam dalam hal terkait memberikan hak kepada rakyat dalam melakukan perbaikan, mengoreksi penguasa, mengontrol sistem yang berjalan, ya maka seperti yang kami sebutkan tadi. Lalu intinya tentunya Islam kafah yang ditanyakan oleh Bung Marif tadi adalah Islam yang totalitas, ya Islam yang konsepnya seluruhnya diterapkan, ya Islam yang hanya bisa akan menjadi kafah apabila khilafah itu ditegakkan, ya yang akan menerapkan syariat Islam dalam seluruh persoalan masyarakat, ya bernegara, mulai dari sistem pendidikan Islam, ekonomi Islam, pemerintahan politik Islam, ya pergaulan Islam, luar negeri Islam, dalam negeri Islam, semuanya diatur secara Islam. Nah itu baru ya umat Islam itu bisa uh, mendapat predikat sebagai saya kembalikan kepada. Jadi ada ada 3 poin juga yang terakhir yang disampaikan oleh Kiai Yusuf terkait soal yang pertama adalah soal mengoreksi penguasa di dalam Islam, kemudian sampai bab terakhir soal Islam kafah, yang dimaksud itu adalah Islam yang menerapkan syariat Islam secara totalitas, dan itu tadi hanya bisa diterapkan ketika ditegakkannya khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah. Dan mudah-mudahan diskusi kita pada sore hari ini, para pemirsa, bisa memberikan perspektif yang baru di negeri ini, dan kita semua yang ada di sini adalah anak-anak bangsa yang mencintai negeri ini, dan kita inginkan kebaikan di negeri Indonesia tercinta. Saya Arif Nugroho, dan terima kasih kepada seluruh narasumber pada sore hari ini yang berkenan bersedia menjadi pembicara kita untuk senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat agar negeri kita menjadi lebih baik. Saya Arif Nugroho, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.